إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وعلى الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون وهم في Subhanahu wa ta'ala. Jika dengan doa tadi kita perlu berharap kepada Allah, kiranya Allah kabulkan sehingga almarhumah seperti yang doakan tadi sekarang berada di taman-taman surga. Amin. Dan kita berharap Bapak Ibu, ya Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu mengakhiri hidup kita dengan akhir yang baik dan berkumpul dengan almarhumah dan siapapun yang meninggal di surga nantinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah yang akan sampaikan oleh Ustaz kita Evan Johar LC. Kepada Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah takziah rahimakumullah. Pertama, kita kembali bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk bisa hadir di rumah duka ini dalam rangka bertakziah. Kemudian selawat dan salam juga kita doakan agar senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah rahimakumullah. Salah satu sunnatullah yang tidak akan pernah berubah seperti yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Adalah sebuah ketetapan Allah, sunnatullah yang berlaku sejak dahulu kala, dan kita tidak akan mendapati terhadap ketentuan dan sunnatullah itu perubahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sunnatullah bahwa setiap kehidupan akan berakhir dengan yang namanya kematian. Dan ini adalah sunnatullah yang tidak akan pernah berubah sampai dunia ini berakhir. Siapa saja makhluk yang bernyawa, setiap makhluk yang Allah berikan nyawa, maka suatu saat akan menemui yang namanya kematian.
Sunnah Allah ini atau ketetapan Allah ini juga Allah sampaikan di dalam firman-Nya yang lain, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal, batas waktu. Dan apabila ajal mereka telah datang, kata Allah, mereka tak bisa minta diundur walaupun barang sejenak, ataupun minta ditunda walaupun barang sejenak. Itulah sunnatullah yang tidak akan pernah berubah, bahwa setiap kehidupan pasti akan berakhir dengan yang namanya kematian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan terkhusus kepada ahlul bait, maka malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memberikan dukungan, penguatan, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz kita, sitawa sidingnya. Karena sunnatullah itu berlaku pada keluarga atau ahli bait, ahli waris, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita bertakziah ke rumah duka ini memberikan penguatan, dan mudah-mudahan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran. Dan mudah-mudahan dengan kesabaran itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarga yang ditinggalkan memperoleh banyak keistimewaan, memperoleh kabar gembira, seperti yang Allah sampaikan dalam lanjutan ayat yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah tadi potongannya kita bacakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kata Allah, pasti kami akan menguji kalian orang-orang yang beriman dengan beberapa ujian, ujian yang ringan. Kata Allah, di antara ujian itu sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan jiwa, kekurangan harta benda, kekurangan buah-buahan. Tapi di balik ujian itu semua, Bapak Ibu, termasuk yang dalam waktu berapa hari yang lalu ujian itu dilalui dan dirasakan oleh ahlul bait, keluarga yang ditinggalkan, yaitu kekurangan jiwa. Orang terdekat, orang yang kita cintai berkurang, meninggalkan kita, diambil dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di balik itu semua ada busra, kabar gembira. Di ujung ayat kata Allah, wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah orang-orang yang bersabar ketika ujian itu menyambangi mereka. Di antara bentuk kabar gembira yang Allah berikan, Bapak Ibu, yang pertama, bahwa di balik ujian yang dihadapi dengan kesabaran, maka ada rahmat dan ampunan Allah. Di ayat berikutnya Allah katakan, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika ujian dan musibah itu datang kepada mereka, bentuk kabar gembira dari Allah adalah bagi mereka rahmat dan ampunannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kesabaran dan kekuatan keluarga yang ditinggalkan, Allah limpahkan rahmat serta ampunannya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini sebetulnya cukup bagi kita orang-orang beriman, bahwa di balik ujian dan musibah, ketika dihadapi dengan kesabaran, yaitu ada kabar gembira berupa dibersamai oleh Allah. Ayat sebelumnya lagi Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah salat dan kesabaran dan salat sebagai penolong kalian, kata Allah. Di ujungnya Allah katakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dibersamai oleh Allah, Bapak Ibu, lewat kesabaran. Artinya orang yang bersabar menghadapi musibah tak ditinggalkan oleh Allah, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga luar biasa. Dengan kesabaran seseorang menghadapi musibah, ujian dari Allah, Allah katakan dalam firman-Nya yang lain,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu nanti di akhirat akan diberikan pahala ganjaran bighairi hisab, dengan ganjaran dan pahala yang tidak terhingga. Bapak Ibu, sabar itu memang ringan diucapkan, tapi berat dilakukan, tapi tidak mustahil. Ketika seseorang sanggup bersabar melewati sebuah ujian, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran untuk orang-orang yang bersabar itu di akhirat pahala yang tidak terhingga. Tidak terhingga, Bapak. Kelipatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Maka mudah-mudahan cukup 3 kabar gembira dari Allah ini lewat firman Allah dalam surah Al-Baqarah tadi, bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tetap tabah, tegar, kuat dan bersabar. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu bagi kita yang hadir jamaah takziah ada juga hikmah, pelajaran dari apa yang mungkin dalam waktu dekat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarga di sini yang merasakan. Tapi tentu bagi kita ada hikmah dan pelajaran yang juga bisa kita petik. Bapak Ibu, yang pertama, peristiwa yang hari ini dirasakan oleh ahli bait, Bapak Ibu, ini sebagai tazkirah bagi kita, peringatan bagi kita. Rasulullah dalam sabda beliau mengatakan, kafa bil mauti mau'ibah. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat, peringatan. Bapak Ibu, kadang nasihat berupa ucapan itu sulit masuk dan diterima bagi sebagian orang, tapi lewat kematian, begitu melihat dan melalui ada orang-orang dekat atau orang yang di sekitar kita ditimpa oleh ujian berupa kematian, kadang ada pelajaran yang luar biasa dibandingkan hanya sekedar nasihat atau kata-kata. Dan juga tentu bagi kita yang ditinggalkan ada sebuah pesan. Di antara pesan itu juga pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan kepada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wahai Abdullah, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Dua kondisi ini mesti hadir dalam benak dan pikiran kita, Bapak Ibu, bahwa kita di sini adalah gharib, orang asing. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung kita yang sebenarnya adalah kampung akhirat, yang semua kita akan pulang kampung. Di sini kita orang asing. Dan juga kata Rasulullah, hiduplah di dunia seperti seorang pengembara. Ibarat orang merantau, Bapak Ibu. Kalau orang merantau pasti selama di rantau dia akan berusaha mencari dan menyiapkan bekal secukupnya. Maka ketika kita yakin bahwa kita di sini orang asing, kampung asli kita adalah akhirat, tentu dunia kita jadikan sebagai kampung berbekal, berbenah dan bersiap-siap mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke kampung akhirat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa mengingat kematian dipuji oleh Rasulullah dengan ungkapan orang yang cerdas. Lewat peristiwa kematian, lalu ingat kita dengan sunnatullah berupa kematian tadi. Orang itu disebut oleh Rasulullah dengan kayyis. Beliau mengatakan dalam sabdanya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya, lalu beramal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan di akhirat. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang berhadir malam hari ini bertakziah ke rumah duka ini juga memperoleh pelajaran hikmah, dan mudah-mudahan juga ini menjadi momentum bagi kita untuk mempersiapkan dan memperbanyak bekal kita untuk kehidupan akhirat yang semua kita juga pasti akan melewati yang namanya kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran, dan kita juga yang hadir dan yang ditinggalkan bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama kita sampaikan kepada Ustaz kita yang memberikan nasihat berharga buat kita semua dan terus semua buat baik. Harapan Ustaz tadi yang baik menerima takdir ini dengan sabar, karena kalau kita sabar insya Allah Allah akan memberikan kabar gembira bagi ahli bait. Dengan berdoa mudah-mudahan kabar gembira itu benar-benar diterima oleh ahli bait. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, mari berkah hujan berkah kita doakan hujan mendatangi keberkahan kita. Bapak Ibu, kami juga sedikit ingin mengulas tentang almarhumah. Kebetulan kami diizinkan Allah juga ikut menjalankan di Masjid Taqwa dan juga pergi ke kuburan di Ampang. Kami melihat orang-orang yang datang, ya, dari kalangan notaris dan juga keluarga banyak yang datang dan semua mengatakan hal yang sama, luar biasa almarhumah ini ketika hidupnya. Maka inilah bekal dari almarhumah, mudah-mudahan semua kebaikannya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan Amin. juga untuk masjid iman khususnya, dan sekali almarhumah ini melalui Bapak Edi, misalnya kan keluarga ini yang luar biasa menyumbang untuk masjid kita ini. Dan juga sering juga dia mendampingi kami, apapun kegiatan masjid dia mau diikutkan. Ini luar biasa amalan almarhumah ketika hidup, dan ini dibekal bagi almarhumah untuk menemui Allah, dan ini menjadi teladan bagi keluarga yang melanjutkan estafet kebaikan dari almarhumah ini, sehingga insya Allah berkumpul nanti semuanya di surga. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, seperti biasa kita takziah, kita juga membuat santunan. Santunan ini bukti sayang dalam bentuk fisik yang kita minta kepada anak almarhumah menerima. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Ada yang ingin disampaikan dari ahli bait? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, Haji dan Bapak Ibu yang bisa tadi disebutkan namanya satu-satu. Yo.